Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kalian semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bertemu dalam suasana masa pengenalan lingkungan sekolah, meskipun kita laksanakan secara virtual. Baik, anak-anakku sekalian, sebagaimana jadwal hari ini, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pendidikan karakter. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita memulai materi ini, saya ingin mengajak kepada kalian semua untuk merenungi kata-kata hikmah yang telah dituliskan oleh salah seorang tokoh sejarah dunia. Beliau juga merupakan sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zamanmu. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kita dapat mengambil hikmah bahwa masa kini dan masa yang akan datang untuk kalian itu ditentukan mulai dari sekarang. Karena faktanya anak-anak sekalian, kita sekarang sudah berada dalam postmodernisme menuju revolusi industri 4.0. Ya. Apa revolusi industri 4.0 itu? Adalah suatu kondisi yang serba digital. Ya, jadi kita bisa merasakan hari ini apa yang kita lakukan hari ini semuanya serba digital. Ya. Mulai dari belanja, baik itu secara online, kemudian anak-anakku sekalian melakukan permainan-permainan, semuanya serba digital. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang menunjukkan bahwa sekarang zaman digital. Bahkan hari ini kita belajar itu juga dengan cara virtual, itu sama dengan sama digital. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, meskipun kita berada dalam dua kondisi tersebut, kita harus tetap belajar terus untuk meningkatkan kompetensi kita. Kita harus selalu istiqamah karena kita adalah bangsa yang beradab, yang di dalamnya penuh norma-norma agama dan norma-norma sosial. Ya. Baik anak-anakku sekalian, terkait dengan pendidikan karakter itu sendiri, apa-apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian dan pemahaman. Yang kedua, nilai dan penumbuhan karakter. Yang ketiga, dampak pendidikan karakter itu sendiri. Baik anakku sekalian, kita masuk pada pengertian tentang pendidikan karakter, bahwa pendidikan karakter itu dapat diartikan sebagai usaha secara sadar atau yang disengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Ya. Kemudian tentang pemahaman pendidikan karakter, apa yang kita harus pahami tentang pendidikan karakter, bahwa pendidikan karakter itu melibatkan beberapa aspek yang meliputi aspek kognitif atau aspek pengetahuan, kemudian aspek feeling atau aspek perasaan, dan aspek aksion atau tindakan. Kemudian di dalam
pendidikan karakter itu tentu saja harus ada penguatan-penguatan nilai di dalam karakter itu sendiri. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan bahwa dalam penguatan nilai utama karakter ada lima penguatan utama karakter yang harus ditumbuhkan kepada kalian semua. Yang pertama adalah nilai karakter yang religius. Nilai karakter religius di dalamnya berkaitan tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, selalu disiplin dalam beribadah, selalu hidup bersih, menjaga lingkungan, memanfaatkan lingkungan dengan baik, toleransi, saling tolong-menolong, saling menghormati, adanya perbedaan keyakinan. Itu yang pertama. Kemudian, penguatan nilai karakter yang kedua yaitu nasionalisme. Apa-apa saja yang harus kita ketahui di dalam nasionalisme itu, antara lain cinta tanah air. Kemudian, semangat kebangsaan, selalu menghargai kebinekaan, selalu rela berkorban, selalu taat hukum, dan selalu menghargai pahlawan bangsa kita. Yang ketiga, pilar yang ketiga dalam nilai utama karakter yaitu tentang kemandirian. Apa-apa saja kemandirian yang dimaksud? Antara lain, adanya kerja keras, kerja keras atau etos kerja. Kemudian, kreatif dan inovatif. Siswa itu selalu kreatif dan inovatif. Gemar membaca, disiplin, tabah, disiplin, kemudian tahan banting dan selalu punya prinsip belajar sepanjang hayat. Kemudian nilai karakter yang keempat adalah gotong royong. Di dalamnya meliputi kerjasama, kemudian kekeluargaan, aktif dalam segala gerakan komunitas, kemudian selalu bekerja sama. Kemudian aspek yang kelima dalam penguatan nilai karakter utama yaitu integritas. Integritas itu harus dimiliki kita siswa, kejujuran, keteladanan, adanya tanggung jawab, adanya komitmen moral, dan cinta pada kebenaran. Inilah 5 pilar dalam menumbuhkan penguatan karakter tersebut, anak-anakku sekalian. Baik, kemudian tentang karakter itu sendiri yang harus dimiliki oleh kalian, maka tentu ada penumbuhan. Ada. Jadi karakter itu harus di dalam diri kita harus kita tumbuhkan. Dan cara menumbuhkannya itu adalah dengan pembiasaan. Jadi untuk menumbuhkan itu karakter yang baik, maka kita harus melakukan pembiasaan. Maksudnya pembiasaan sehingga nilai-nilai karakter itu dapat tumbuh. Pembiasaan apa saja yang kamu akan lakukan? Yang pertama, siswa belajar manajemen waktu. Jika ingin mengantri paling depan, maka datanglah lebih awal dan persiapan lebih awal, contohnya. Kemudian, nomor 2, siswa belajar bersabar menunggu gilirannya tiba, terutama jika ia di antrian paling belakang. Jadi ada bersabar
jika kita menunggu. Yang ketiga, anak belajar menghormati hak orang lain. Ya, jadi menghormati hak orang lain yang datang lebih awal, dapat giliran lebih awal, dan tidak saling serobot, merasa diri paling penting. Kemudian yang keempat, siswa belajar berdisiplin dan tidak menyerobot hak orang lain. Yang kelima, siswa belajar kreatif untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebosanan saat mengantri. Kemudian yang keenam, siswa belajar bersosialisasi, menyapa, mengobrol, bahkan bekerja sama dengan orang lain di antrian. Yang ketujuh, siswa belajar hukum sebab akibat, bahwa jika datang terlambat, harus menerima konsekuensi di antrian paling belakang. Yang kedelapan, anak belajar hidup teratur dan rapih. Yang kesembilan, siswa belajar memiliki rasa malu jika ia menyerobot antrian dengan hak orang lain. Jadi kita harus merasa malu apabila kita menyerobot hak orang lain. Ya, kemudian 10, siswa selalu belajar jujur pada diri sendiri terlebih pada orang lain. Ya. Baik anak-anakku sekalian, adapun dampak pendidikan karakter itu, ya, jadi yang saya maksud ini adalah dampak positif dari pendidikan karakter itu adalah dengan adanya karakter yang kita miliki, insya Allah akan menumbuhkan dampak yang positif. Antara lain, meningkatkan prestasi siswa, dapat menumbuhkan rasa percaya diri, kerjasama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, kemudian tumbuh rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Jadi tumbuh rasa empati itu maksudnya adalah tumbuh rasa peduli. Jadi siswa yang berkarakter itu adalah punya rasa empati. Empati itu adalah suatu sikap yang seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itulah siswa yang berkarakter. Ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi Ibu Guru pada pagi hari ini. Karena kita dibatasi oleh waktu, mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Saya mengharapkan nanti kita akan lagi masuk materi selanjutnya. Anak-anakku sekalian tetap semangat belajar. Demikian, Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.